Gias 2025 Gaikindo Indonesia International Auto Show tahun ini sangat luar biasa. Ada 39 merek mobil di 11 hall. Dan di video kali ini saya, Aziz, dan Adit akan menyampaikan ke Anda ada apa saja di Gias 2025. Ya, di hall 1 Anda akan menemukan banyak sekali merek. Yang pertama ada merek bis dan merek truk. Nah, untuk merek bis dan merek truk nanti akan kami ulas lengkap di channel Bahas Truk. Kemudian ada apa saja di hall 1 ini untuk merek mobil? Ayo kita lihat yang pertama. Ada Isuzu. Isuzu memang dia ada dua segmen, jadi ada truk dan bus, dan ada juga mobil komersial seperti Isuzu Traga. Kemudian ada Isuzu D-Max, double cabinnya. Dan yang paling spesial yang ada di belakang. Ini dia mobilnya yang akan diluncurkan oleh Isuzu, yaitu MU-X facelift. Tapi karena ini di panggung, jadi saya nggak buka selubungnya ya. Booth Honda. Jadi di sebelah saya sudah ada Honda Civic e-HEV. Lalu di sini juga ada Honda Accord e-HEV. Dan di situ juga ada Honda HR-V e-HEV yang belum lama launching. Dan di sini ada existing modelnya, yaitu CR-V e-HEV. Nah, di sini ada mobil konsep. Kita lihat ya, ada Honda Super EV Concept. Saya belum tahu jelas tentang spesifikasinya, tapi ini mobilnya dimensinya kecil, compact, 4 pintu, unik desainnya. Udah dimodifikasi pakai ban dan velg seperti ini. Kita lihat depannya. Nah itu dia, Super EV Concept. Kelihatan di depannya kayaknya buat tempat chargingnya ya. Lalu di sini kita lihat lagi ya. Wah, di Honda ada Honda Prelude Concept. Ini sports car-nya Honda, 2 pintu. Ya, ini belum dijual ya. Ini masih konsep dipajang di Gias 2025 ini. Seperti ini mobilnya. Kalipernya warna biru seperti itu. Wah, menarik banget sih ini kalau sampai dijual di Indonesia. Lampu belakangnya seperti ini. Menyatu ya. Lampu belakangnya, stop lamp-nya LED-nya. Dan ini ada tulisan Prelude dengan tulisan Latin kayak gitu. Oke, di sini ada HR-V juga, tadi udah dibahas. Ada beberapa HR-V yang dipajang di sini, dan kalau kita lihat di atas panggung ya, ada yang bisa nebak. Ya, ini sepertinya Honda Stepwagon ya. Kita lihat aja. Kita buka sedikit. Yes, betul. Stepwagon e-HEV yang sebenarnya dari tahun lalu sudah dipajang di Gias, dari Gias 2024. Tapi sepertinya di tahun ini mulai akan dijual dan mungkin akan diumumkan harganya di Gias 2025. Kita tunggu aja. Ada apa lagi sih di booth Honda? Nah, di sini ada Honda Brio, ada Brio RS, ada Brio Satya. Lalu masih ada Honda WR-V RS, dan juga ada ini dia, Honda BR-V N7X Edition. Dengan display ada sepeda di atasnya 2 seperti itu. Oke, kita lanjut ke booth berikutnya. XPeng, merek premium dari Tiongkok ini menampilkan banyak produk. Anda biasa lihat di sini ada X9 CKD. Jadi ini adalah MPV mewah dari XPeng yang sudah di CKD. Kemudian juga ada handover ceremony nanti di Gias ini. Kemudian tuh ada satu produk lagi yang sama dengan yang kita lihat di sebelah kiri ini. Nah, ini adalah, Anda bisa lihat. Oh, ini adalah XPeng G6. Pertama yang diproduksi dengan setir kanan. Karena kan aslinya di negaranya itu adalah setir kiri. Ini SUV
medium dengan kemewahan yang premium. Selain dua produk tadi, XPeng juga menampilkan mobil terbang XPeng X2. Walaupun ini masih prototipe ya dan belum terbang beneran di sini, tapi ini gambaran masa depan dari XPeng. Serta satu lagi diperkenalkan juga di sini SUV yang lebih besar lagi dari XPeng, yaitu XPeng G9. Ini ukurannya mungkin seperti Mercedes GLE atau BMW X5, tapi di sini masih setir kiri. Jadi ini hanya diperkenalkan saja. Mungkin di masa depan ini akan dijual di Indonesia. Volvo masih memamerkan semua mobil andalan mereka. Total ada 5, tapi ada yang sedikit berbeda. Kalau di Volvo ini nih, yang ini dan yang ini, tadi namanya ada XC40 Recharge dan juga C40 Recharge sekarang berubah namanya menjadi EC40 dan juga EX40 khusus untuk BEV-nya, untuk mobil listriknya. Ada Volvo XC60, kemudian ada EX30 dan ada juga itu XC90 yang baru ini diluncurkan dengan harga 2,75 miliar rupiah. Mazda, ada 5 mobil Mazda yang dipajang di booth Gias 2025 ini. Ada Mazda 3, ada Mazda CX-30, di belakang ada CX-60, di sebelah sini ada CX-80, dan di belakang lagi ada Mazda CX-3. Kemudian Kia juga hadir di Gias 2025, ada banyak produk yang dipamerkan dan ada model baru. Nah, yang pertama kita lihat dulu ada EV9 GT Line, kemudian ada Kia Sonet, ada Kia EV6 GT Line, kemudian Carnival, dan kita lihat mobil barunya. Karena ini boleh dibuka yang ini nih. EV4, mobil listrik baru. Nah, ini dia. Nah, seperti apa detailnya nanti kita akan buatkan video review. Dan DFSK, mereka sekarang fokus di mobil listrik. Jadi bisa lihat di belakang saya ada Ceres E1 dan juga ada model terbaru mereka itu Ceres 3. Di belakang juga ada Ceres 3 tuh. Nah, di situ ada sign harga tuh RPXXXX. Jadi hari ini kemungkinan adalah launching dari harga EV terbaru mereka yaitu Ceres 3. Booth Chery. Jadi di belakang sini ada Tiggo 8 CSH. Mobil ini benar-benar irit dengan teknologi super hybridnya. Di sini ada displaynya nih, 76 plus kilometer per liter. Jadi total jarak tempuhnya bisa sampai 1.300 km. Jadi ini plug-in hybrid ya. Ada baterainya, ada bensinnya. Jadi tangki bensinnya kalau diisi full tank sama listriknya diisi full charge bisa jalan sampai 1.300 km. Nah di sini juga di Booth Chery memajang platform dia nih, ada super hybrid platform. Jadi emang di Gias 2025 ini Chery menunjukkan platform-platform hybridnya dan ingin memberitahu ke masyarakat bagaimana fitur hybrid yang dimiliki oleh Chery atau fitur plug-in hybridnya. Nah, di sini juga ada baterainya nih, baterai management system. Lalu di sini juga ada mesinnya dan di sini ada body shell yang dipajang. Jadi biar tahu seperti apa dalaman rangkanya sebuah Chery. Nah, yang ada di panggung, mari kita lihat. Kita intip sedikit. Di sini ada seharusnya Chery Tiggo Cross CSH. Di sini ada Tiggo Cross Sport. Berarti yang sana harusnya yang CSH. Ini dia Tiggo Cross CSH. Akan dipajang di Gias 2025 ini dan akan di launching hari ini. Tapi ada juga mobil yang sudah existing produk dari Chery. Ada Chery Omoda C5, di situ ada Omoda E5 juga, dan ada beberapa Chery J6 dengan tampilan berbagai macam. Di sini ada beberapa modifikasi, jadi bisa buat referensi Anda ketika membeli sebuah Chery J6 untuk melakukan modifikasinya. Ada banyak referensi di sini. Misalkan seperti ini ada tenda di atas atau yang mau pakai awning seperti itu dan berbagai macam lainnya. GWM menampilkan seluruh produk mereka dari mulai Haval Jolion, kemudian ini Ora 03 yang sebenarnya ini udah kita kenal dari beberapa tahun lalu, akhirnya launching dan bisa dibeli di Indonesia, mobil dengan tampilan yang retro yang sangat menarik. Ini pertama kali muncul di pameran sebagai mobil yang sudah bisa dibeli. Kemudian ada GWM Tank 500 serta satu ini. Nah, ini cuman nggak enak nih karena lagi di setrika ya. Kita lihat yang versi udah terbukanya ada. GWM
tank 300 diesel. Kalau sebelumnya itu hanya yang bensin, sekarang ada versi dieselnya. Ini sangat populer di jajarannya GWM karena bentuknya ganteng banget. Kemudian dia memiliki tenaga juga yang kuat, sekarang akan makin perkasa dengan mesin diesel. Subaru juga hadir di IAS 2025. Ini banyak banget sebenarnya mobilnya, tapi ini bukan mobil baru. Ini sebenarnya adalah Forester dari generasi 1 sampai generasi kelima yang dipamerkan. Jadi tampaknya Subaru tuh pengen fokus ke mode SUV-nya, dan saat ini fokusnya di Forester. Dan kita lihat mobil barunya yang belakang. Kita buka dikit. Ini dia mobilnya, Subaru Forester All New generasi ke-6. Daihatsu, seperti biasa, booth Daihatsu di IAS selalu colorful ya. Anda bisa lihat warna-warnanya banyak sekali. Nah, di depan sini, kalau ngelihat dari siluetnya, ini sepertinya Daihatsu Rocky ya. Tapi kalau kita ngelihat ngintip-ngintip desainnya itu, sepertinya dia hybrid. Jadi di IAS 2025 ini kemungkinan Rocky hybrid yang akan diluncurkan. Cuman kita benar-benar belum boleh ngebuka sama sekali. Tadi kita udah izin, belum boleh. Jadi ya udah, ini kemungkinan Daihatsu Rocky hybrid. Lanjut, kita geser ke sebelah. Di sini ada Daihatsu e-Hijet Concept. Nah, di belakang ada Ayla Retro Future. Ini modifikasi dari Gofar Hilman. Lalu di sini ada Daihatsu Sigra X-Style. Di situ seperti biasa ada Daihatsu New Ayla. Kita geser ke sebelah sini. Ada yang unik juga dari booth Daihatsu, karena ada beberapa mobil yang dimodifikasi oleh Gofar Hilman. Contohnya seperti ini, Daihatsu Grand Max yang diberi nama Tough Guy, dengan velg yang sudah dimodifikasi, menggunakan ban seperti ini, dan ada ban serepnya di belakang seperti ini. Keren sih ini modifikasinya. Tuh, depannya dirubah seperti ini. Jadi gaya-gaya American style seperti ini di sebuah Daihatsu Grand Max. Ya, ini yang tadi yang belum boleh kita buka. Di sini juga ada Daihatsu Rocky Limited Edition. Dan di sini ada Daihatsu Grand Max yang kolaborasi antara The Massive dan juga Gofar Hilman. Lagi-lagi dimodifikasi oleh Gofar Hilman yang diberi nama Grand Max City Pop. Ya, di sini ada Daihatsu Sigra. Oke, kita berangkat ke booth selanjutnya. Jeep, walaupun hanya ada satu produk yaitu Jeep Wrangler JL terbaru, tapi mereka berkolaborasi dengan sejumlah perusahaan untuk menampilkan Jeep dengan beragam lifestyle. Ini Anda bisa lihat, ini Jeep Wrangler X Eiger. Jadi ini buat beradventure. Kemudian ada Jeep Wrangler X Tiran buat ngangkut motor Anda di belakang, dan tampilannya juga gagah. Kemudian ada yang tipe standarnya. Nah, serta ada yang istimewa di sini. Jadi ini adalah, bisa lihat, ini adalah Jeep Wrangler 41 Anniversary untuk memperingati ulang tahun ke-41, dan ada perbedaan ornamen dan aksesoris di mobil ini, jadi bentuknya akan sangat spesial dan hanya tersedia 5 unit di Indonesia. Aletra, brand asal Indonesia, dan mereka tetap memamerkan dua modelnya, yaitu L8 EV. Sudah pernah tahu kan mobil ini? Mobil ini merupakan rebadge dari mobil Livan Auto yang berada di bawah Geely Group. Booth MG. Di sebelah saya ada MG Cyberster, mobil sport dengan atap terbuka, convertible, atap kanvas seperti ini. Ini elektrik ya, dan ini tenaganya kenceng banget. Di sini ada MG4 EV, di situ ada MG VS Hybrid, lalu ada MG5 GT. Di sini ada MG ZS. Nah, ini kita nggak tahu, kita intip sedikit. Di sini ada MG apa? MG ZS Hybrid, HEV. Nah, di panggung sini ada dua mobil yang ditutupi dengan kain merah. Coba kita intip, di sini ada MG apa? Kita lihat. Ada MG 4EV Max. Lalu di sini ada, kalau ngeliat siluetnya sih mirip sama Cyberster ya. Coba kita lihat aja di sini ada MG apa?
Iya betul, Cyberster. Tapi nggak tahu nih apa bedanya, kenapa dia ditutupin seperti ini. Ya kita tunggu aja sampai waktunya launching nanti. Dan di sini juga ada MG 4EV X Power dengan striping seperti ini dan warna yang mencolok seperti ini. Dan di sini juga ada MG S5 Electric Vehicle. Citroen, mereka di sini menampilkan dua buah C3 Aircross, yang satu standar dan yang satu lagi kolaborasi dengan Eiger. Tapi yang menarik adalah ada 3 mobil yang diselubungi. 2 mobil adalah mobil yang sama dan 1 mobil adalah mobil yang berbeda. Kita lihat yang ini dulu. Ini adalah sebuah Citroen C3 Sport. Jadi edisi spesial dari Citroen C3. Jadi ada beberapa perbedaan di stikernya, tapi speknya sama seperti biasa. Jadi ini penyegaran dari Citroen C3. Tapi yang spesial adalah 2 mobil yang diselubungi ini sama. Kita lihat, ini adalah Citroen Basalt, SUV compact tapi bentuknya coupe. Anda bisa lihat di satu lagi di sini. Anda bisa lihat bentuknya coupe dan kita bisa intip sedikit. Nah, lampunya seperti ini. Jadi Citroen Basalt ini adalah SUV compact tapi juga untuk lifestyle. Jadi dia bentuknya coupe, menggunakan mesin 1200 cc turbo 3 silinder dan tenaga yang dihasilkan sekitar 108 HP. Jadi bukan mobil untuk kecepatan, tapi ini mobil untuk bergaya. VinFast, merek asal Vietnam, mereka juga menghadirkan cukup banyak model di Indonesia. Seperti model terbaru yaitu VF6, kemudian ada VF E34, model yang saat ini mungkin bisa dikatakan paling laris di Indonesia ya. VF3, kemudian ini VF6 juga masih, dan di sebelah sana ada yang baru. Tapi sayangnya kita nggak boleh buka selubungnya saat ini, yaitu ini deh, VF7 yang nanti akan di-unveil saat launchingnya. Booth Wuling. Jadi di sini ada line up produknya. Yang non EV ada Cortez, ada Wuling Alphas, ada New Almas Hybrid. Lalu di situ ada line up EV-nya, mulai dari Air EV, Bingo EV, dan juga ada Cloud EV. Tapi ada yang menarik dari Booth Wuling yang dipajang di panggungnya. Dan ini benar-benar ditutup rapat. Bentuknya seperti MPV kalau ngeliat dari siluetnya. Dan ditutup rapat, ini seperti ini, pakai kaca, dan kita nggak bisa mengakses, bahkan kita nggak diizinkan untuk membuka. Tapi menurut gosip yang beredar di sosial media, ini merupakan Wuling Cortez Darion EV dan juga plug-in hybrid electric vehicle, jadi EV dan PHEV. Apakah benar? Nanti kita tunggu sampai waktu peluncurannya. Tapi harusnya sih benar ya. Tuh kalau kita lihat bocoran-bocoran yang udah keluar di sosial media, terus kita ngelihat lekukan-lekukannya nih yang di balik kain putihnya ini, sepertinya Cortez Darion. Ya kita tunggu aja. Tuh satu lagi di sini. Oke, kita beranjak ke booth selanjutnya. Bentar, belum jadi beranjak ke booth selanjutnya, ada yang ketinggalan kita bahas. Nah, di sini kalau kita lihat tadi namanya adalah Wuling Mitra EV. Ini dimodifikasi ya, dengan bumper seperti ini, ada lipsnya, velgnya juga diganti. Kita intip dalamnya. Tuh dia dimodifikasi dengan VIP style begini ya, dengan captain seat, lalu ada TV-nya. Ya kan nggak bisa bro, kita lihat belakangnya ya. Nah ini dia namanya Wuling Mitra EV, dan bukaan pintu belakangnya seperti ini nih. Barn doors gini ya. Gimana bukanya ya? Oh ini dia. Wow. Ya dimodifikasi, ada airsus di situ dan ada subwoofer. Oke. Selain ini juga ada beberapa yang dimodifikasi lagi di booth Wuling. Ada Wuling Air EV dan ada Bingo EV juga yang dimodifikasi. Audi, mereka menampilkan produk-produk yang sudah diluncurkan oleh mereka. Tapi ini adalah benar-benar produk terbaru yang mungkin kita juga belum pernah lihat. Ini ada Audi A6 generasi paling baru. Kemudian mereka juga menampilkan Audi Q3 Sportback
paling baru. Jadi ini signature lamp-nya sudah agak berbeda ya dibandingkan sebelumnya. Kemudian ada model yang merupakan rival dari seri 3 BMW dan Mercy C-Class, yaitu Audi A4 40 TFSI. Ada flagship mereka Audi A8. Wow, saingannya BMW seri 7 atau Mercy S-Class. Kemudian juga ada Audi Q8. Jadi Audi Q8 ini spesial ya. Karena Audi Q8 ini, kalau Anda tahu, ini basisnya sama dengan Lamborghini Urus. Memang mesinnya bukan yang sekuat Lamborghini Urus, tapi arsitektur bodinya sama, basisnya sama, dan ini bentuknya coupe, keren sekali. Ini SUV untuk Anda yang bukan hanya butuh mobil yang fleksibel dibawa ke segala medan, tapi juga yang asik dan stylish buat dikendarai sendiri. Nah, kemudian ada satu lagi, ini tentu saja tidak dijual. Dijual sih, tapi dijualnya bukan di Audi. Ini adalah Audi RS3 TCR. Jadi ini adalah mobil yang dibeli dari luar negeri dalam bentuk sudah jadi mobil balap untuk mengikuti kejuaraan TCR. Dan ini digunakan oleh pembalap Indonesia Glenn Nirwan. Ini beberapa kali turun di sirkuit Sentul. Mesinnya 2000 cc, turbo, tenaga pastinya mungkin sekitar 300-an HP, tapi dia ada balance of performance dengan mobil-mobil merek lainnya, dan dia menggunakan penggerak front wheel drive, transmisinya sequential 6 speed. Hyundai, brand Korea terbesar di Indonesia, juga hadir di Gias 2025. Mereka memamerkan banyak sekali model seperti ini dia, Kona Electric N-Line. Kemudian sana ada kereta N-Line, ada Palisade yang baru ini diluncurkan, kemudian ada Santa Fe, dan mereka juga menghadirkan ini dia, sub-brand dari N-Line dengan memamerkan Ioniq 5N, tapi belum ada Ioniq 6N sih, karena benar-benar baru debut dunia. Kemudian nantinya akan ada launching itu, World Premiere Stargazer Cartens dan Stargazer Cartens X. Booth Suzuki. Di sebelah saya sini ada Suzuki Fronx, merupakan compact SUV yang belum lama launching, dan ini dibelah seperti ini ya. Jadi buat Anda yang ingin membeli mobil baru dan tertarik dengan Suzuki Fronx, ingin tahu seperti apa dalamannya, tuh Anda bisa lihat dari mesinnya, rangkanya, dashboardnya terlihat, atapnya. Tuh, bagian airbagnya juga semua diperlihatkan, jadi Anda bisa melihat secara detail sampai kedalaman Suzuki Fronx Hybrid ini. Nah, ini yang dibelah yang hybrid ya. Lalu di sini juga ada platformnya, ini body shell-nya. Dan karena ini merupakan compact SUV yang baru saja launching di Suzuki, tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, bahkan sampai di atas 6, 7, 8, ada 8 Suzuki Fronx yang didisplay di booth Gias 2025 ini. Sini juga ada XL7 Hybrid, lalu ada Suzuki Grand Vitara di situ. Di sini ada R3, ada R3 Hybrid, lalu di sini ada Suzuki Jimny, ada Jimny 5 door, dan juga ada Jimny 3 doors. Dan di sini juga ada Suzuki apa ini, SX250 motor. Nah, untuk bagian motor biar Auto Rider aja nanti yang ngebahas. Di sini ada Suzuki Espresso dan ada Suzuki EPV. Ini mobil MPV Suzuki yang dari dulu yang masih penggerak RWD, bahkan sampai saat ini masih dijual dan dipamerkan di Gias. Di sini ada Suzuki New Carry juga. Nah, kita lihat di panggungnya. Menurut gosip yang beredar, ini merupakan sebuah Suzuki e-Vitara yang merupakan Grand Vitara dengan penggerak listrik. Kita intip sedikit aja. Ini dia. Tuh, betul. Suzuki e-Vitara. Seperti ini. Nah, kita rapikan lagi. Nggak sabar untuk menantikan peluncuran resmi dari Suzuki e-Vitara ini. Mari kita lanjut ke booth berikutnya. VW. Tentu saja mereka akan menampilkan ID Buzz. Di samping juga ada Tiguan Allspace. Tapi ID Buzz yang ini walaupun dari luar sama, ada yang berbeda. Kita lihat. Oh, lihat ini. Di tipe-tipe awal itu tidak ada sandaran tangan. Ternyata sekarang sudah ada, dan berita gembiranya kalau misalnya Anda order ID Buzz sekarang di Gias, Anda bisa men-spec mobil Anda dengan
sandaran tangan yang di sisi pintu. Karena kalau yang punya saya itu sandaran tangan tidak ada nih di sini nih. Kita pakai sandaran tangan yang di pintu gesernya, yang itu juga nggak terlalu enak, tapi sekarang ini enak sekali dengan adanya ini. Dan berita baiknya lagi, ketika Anda sudah mendapatkan ID Buzz seperti saya, Anda bisa melakukan retrofit untuk sandaran tangan ini, karena ini adalah parts number dari VW langsung. Dan ada satu lagi, lihat ini, tempat duduk depannya bisa dibalik. Lihat, tempat duduk depannya bisa dibalik. Dan ini juga hanya menambahkan mekanisme di bawah. Jadi kalau Anda pesan ID Buzz, Anda bisa men-spek mobil Anda dengan menambah optional ini, kursi depan yang swivel yang bisa diputar. Tapi kalaupun Anda sudah punya ID Buzz yang awal, Anda juga bisa retrofit untuk membeli parts untuk bikin kursi depan ini bisa muter. Jadi ini adalah penambahan 2 fitur yang sangat-sangat menarik untuk ID Buzz. Nah, ini Anda bisa lihat langsung di Gias 2025. Dan kemudian ada juga 2 buah ID Buzz yang spesial di belakang. Ini adalah ID Buzz modifikasi. Anda lihat ini sudah menggunakan velg berapa? 22 inci dengan air suspension sehingga bisa sangat rendah, untuk memberitahukan bahwa culture di VW ID Buzz itu bisa memancing kreativitas kita atau membuka kreativitas kita sebesar-besarnya, karena mau dimodifikasi macam-macam pun mobil ini tetap keren untuk dilihat, dan Anda bisa macam-macamin lah mobil ini. Nah, kemudian berkaitan dengan kreativitas juga, ini ada satu lagi ID Buzz. Nah, sebenarnya ini adalah ID Buzz yang sama, tapi ini berkolaborasi dengan Kemencraft. Jadi Kemencraft itu akan menunjuk 2 orang seniman untuk menuangkan kreasi mereka di bodi mobil ini. Dan itu akan dilakukan di Gias 2025. Jadi menarik untuk melihat mobil ini di awal pameran sampai di akhir pameran bisa berubah tampilannya ketika sudah dicoret-coret oleh seniman dengan kreativitas mereka. Tapi untuk Anda yang berniat untuk membeli VW, di sini yang di-showcase adalah Tiguan Allspace dan ID Buzz. Jetour juga turut meramaikan Gias 2025. Mereka ada 2 model baru. Yang di sebelah kiri itu X50 EV, sebenarnya sudah pernah diperkenalkan. Mungkin saat ini akan resmi dijual pada ajang Gias 2025. Kemudian Dashing, SUV andalan mereka. Dan yang di belakang ada Jetour T2 yang merupakan nantinya SUV yang dengan desain yang keren dan dia penggeraknya hybrid. Sayangnya pada momen ini juga kami tidak bisa membuka, tidak diizinkan untuk membuka selubungnya. Booth Jayco. Jadi kita lihat di sini ada yang ditutupin. Kita intip. Di sini ada J7 SHS Super Hybrid System yang sebelumnya saya juga sudah mengetesnya di South Africa. Lalu di sini kita intip ya. Ada J7 SHS Discover. Jadi ini opsional ya. Ada varian roof rack di atasnya. Di atas juga sama ada J7 SHS, dan di situ ada J7 yang ICE dengan mesin bensin yang all wheel drive. Cuman karena lagi ada gladi resik, kita nggak berani naik ke panggungnya. Terus kita geser ke sini lagi sedikit. Nah, di sini ada J8 SHS all wheel drive. Nah, seperti ini mobilnya. J8 SHS Ardis. Nah, Ardis ini nih maksudnya all wheel drive, tapi ini menggunakan teknologi Ardis all around drive intelligence system dari Jayco. Di sini juga ada J8 yang dipajang di depan yang sudah dimodifikasi dengan display seperti ini, ada pasir-pasir, ada rumput, dan menggunakan ban AT seperti ini. Mercedes-Benz, wow, banyak sekali line up yang mereka tampilkan di Gias 2025. Ini menarik sekali, G500. Sama ini orang G63, 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 tapi nggak semua orang butuh performa sebesar itu. Tapi ini G500 akan memberikan nuansa yang berbeda, capability off-road yang sangat baik dengan kenyamanan yang juga premium dari G-Class. Tapi kalau Anda ingin kenyamanan total, ada S-Class di sini, terbaru S450L, W223, kemudian ada A35, Mercy A35, ada E300, ada GLB, dan GLE. Nah, ada satu yang baru. Kita lihat.
Nah, ini dia. Ini adalah sebenarnya bisa dibilang spesies baru dari Mercedes-Benz. Ini adalah Mercedes-Benz CLE Class, CLE Class. Jadi CLE Class ini itu seperti menggantikan C-Class Coupe dan E-Class Coupe menjadi satu produk. Dan yang dimasukkan ke Indonesia ini juga speknya spesial. Mercedes AMG CLE 53, 3000 cc, 6 silinder, turbo, tenaganya 443 HP, torsinya bisa mencapai 600 Nm dengan tombol boost. Kalau nggak pakai tombol boost 560 Nm, yang mana itu masih sangat besar. Dan mobil ini dijual dengan kisaran harga kira-kira 2,9 miliar rupiah off the road. Ya, nggak sabar kan lihat bentuk utuhnya dari CLE 53 ini pertama kali muncul di Gias. Sebelum kita lanjut ke merek mobil berikutnya, sekarang kita jalan-jalan dulu ke sekitaran Pre-Function Hall. Sekarang saya berada di Pre-Function Hall 9. Di sini ada booth produk-produk pendukung otomotif. Salah satunya seperti yang di belakang saya ini, ada booth Vicul dan ada yang menarik di sini. Yang pertama ada section khusus untuk kaca rumah Anda. Jadi bukan hanya mobil, Anda juga bisa melapisi kaca rumah Anda dengan kaca film dari Vicul di sini. Kemudian bagi Anda yang ingin memperkeren dan melindungi cat mobil kesayangan Anda, ada section khusus untuk Vicul PPF dan coating. Nah, kalau Anda lihat Suzuki Jimny yang ada di section Vicul PPF ini juga mobil kolaborasi spesial. Ini sudah diberikan PPF yang satin, yang matte, kemudian berkolaborasi dengan seniman Mr. S Custom. Dan jadilah mobil display yang keren ini sebuah perayaan warna, karakter, dan keberagaman Indonesia di dalam dunia otomotif. Desainnya, filosofinya adalah Colors of Indonesia on your drive. Dan tentunya ada produk-produk kaca film berkualitas dari Vicul yang bisa Anda uji langsung performanya lewat demo live heat test. Kemudian ada Vicul Lounge di mana Anda bisa bersantai, menikmati sajian khusus sambil mengeksplorasi teknologi-teknologi yang ditawarkan. Dan di Gias 2025 ini Vicul juga memberikan banyak promo eksklusif. Salah satunya adalah diskon pembelian kaca film hingga 30% dan free topi original dari New Era setiap pembelian minimal 5 juta rupiah. Lalu untuk pemasangan PPF ada diskon tambahan sebesar 3 juta rupiah atau gratis kaca film depan, free coating premium, free screen protect PPF, dan ada free asuransi hingga 1 tahun. Kemudian untuk Anda yang memasang kaca film untuk rumah Anda, Vicul juga memberikan diskon hingga 40% untuk semua tipe tanpa minimum order. Free coating kaca dan K14 harga spesial senilai Rp700.000 per meter. Mengusung tema On Your Drive, Vicul mengajak Anda untuk mengambil alih kendali penuh atas pengalaman berkendara Anda dengan performa, kenyamanan, serta perlindungan terbaik yang hanya dapat diberikan oleh Vicul. Karena setiap mobil adalah cerminan kepribadian Anda. Jadi jangan lupa untuk kunjungi booth Vicul di Pre-Function Hall 9 dan dapatkan promo-promo menariknya. Sekarang kita lanjut ke merek berikutnya. Maxus kembali lagi hadir Indonesia di ajang Gias 2025 dan di bawah payung Indomobil lagi. Kemudian mereka menghadirkan satu model saja di sini, ada Nivana yang di sini dan di belakang juga ada. Itu warnanya berbeda ya jika dibandingkan dengan yang dulu. Yang di belakang itu yang dual tone gold dan hitam. Booth Denza. Di sini ada Denza D9 yang kita lihat memang Denza D9 ini banyak penggemarnya ya. Sudah banyak laku dan ini merupakan MPV listrik dengan harga yang oke serta kemewahan yang luar biasa yang bisa didapat di dalamnya. Dan di sini juga ada Denza Z9. Masih ada emblem bahasa Mandarinnya. Nah, ini hanya di display ya. Kalau Z9 ini belum dijual di Indonesia. Atau mungkin bisa jadi launching hari ini atau mungkin mulai dibuka pemesanan. Ya kita tunggu aja nanti sampai acara Gias di Denza ini resmi dibuka. Nissan, semua produk yang ditampilkan Nissan di sini adalah e-Power. Ada Kicks e-Power, ada Serena e-Power. Mungkin nantinya setelah press day ya, karena ini dipakai buat kursi, mungkin nanti produk-produk lainnya akan hadir juga di sini. Tapi tentu saja produk yang paling menarik ada di stage.
Dan tentu saja unggulan Nissan di Gias 2025 adalah ini. X-Trail e-Power. Dengan penggerak hybrid e-Power yang khas dari Nissan dan menggunakan sistem penggerak all-wheel drive. E-Force ini akan menjadi produk yang sangat menarik. X-Trail yang paling irit, X-Trail yang paling maco, dan X-Trail yang paling nyaman yang pernah ada. Itu Anda bisa lihat langsung di Gias 2025 dan sudah dijual. Nissan juga memajang mobil Formula E mereka. Dan keikutsertaan mereka di Formula E ini memang menunjukkan keseriusan mereka ke elektrifikasi karena di ajang ini mereka bisa melakukan riset dan mendapatkan teknologi-teknologi terbaru di bidang elektrifikasi. Nah, ini juga menarik. Nissan memamerkan satu produk legendaris mereka yang ada sudah sejak tahun 1951, Nissan Patrol. Mobil ini masih ada generasi terbarunya, keren sekali. Dan ini di Timur Tengah sangat-sangat populer. Pesaing dari Land Cruiser, musuh bebuyutan dari zaman dulu. Apakah ini akan dijual di Indonesia? Sayangnya belum. Namun mereka menunjukkan heritage mereka di SUV lewat Patrol ini. Dan ngobrol-ngobrol sama orang Nissan katanya mungkin aja akan dijual kembali di Indonesia. Kita tunggu. Chery Group tampaknya tidak berhenti-berhenti untuk masukkan merek sub-brand-sub-brandnya ke Indonesia. Sudah ada Jayco, sudah ada Jetour, dan sekarang ada lepas di Gias 2025. Mereka menghadirkan dua model, belum tahu akan dijual atau tidak, tapi mungkin hanya perkenalan saat ini. Ada L6 dan juga ada L4. Booth BYD lumayan besar ya, berada di ujung Hall 10. Ada BYD Seal pastinya, BYD Dolphin, ada Sea Lion 7, ada Atto 3. Dan ini dia yang akan di-launching di Gias 2025, yaitu BYD Atto 1. Kita intip sedikit seperti ini mobilnya. Nah, ini dia BYD Atto 1. Anda bisa lihat lampunya. Desainnya unik, lucu, dan keren. Dan sekarang di display ada bola-bola pedal seperti ini ya, raket pedal yang lagi happening saat ini. Nah, satu lagi di sini ada Yangwang U9. Ini merupakan sub-brandnya BYD. Seperti tahun lalu ada Yangwang U8 yang dipajang, tapi itu SUV. Kalau Yangwang U9 ini adalah sports car-nya. Tenaganya di atas 1200 HP, bahkan torsinya bisa sampai 1600 Nm. Dan dia pakai teknologi E4, jadi elektrik. Motornya itu di setiap rodanya, sehingga mobil ini bisa berputar sampai 359 derajat. Makanya dengan display seperti ini akan di demo berputar lagi nanti 359 derajat. Dan dia punya teknologi DiSAS X, jadi suspensinya itu bisa membuat mobil ini menari bahkan sampai melompat. Keren banget. GAC menampilkan produk unggulan mereka, ada Ion V, Ion Y Plus dengan modifikasi-modifikasinya, serta Hypertech HT. Dan yang menarik adalah produk-produk baru yang mereka tampilkan. Yang pertama, ini adalah E9 PHEV. Jadi ini plug-in hybrid, belum dijual, tapi ini sekedar menyiratkan bahwa ada kemungkinan di masa depan GAC menjual produk yang akan bersaing dengan Toyota Alphard, Toyota Velfire, bahkan mungkin Denza, D9, MPV besar yang mewah. Belum dijual, tapi mungkin akan bisa dijual ke depannya. Dan ada satu yang diluncurkan di Gias. Anda sudah bisa lihat dari namanya. Ini adalah ikonik banget ya lampunya. Ion UT. Jadi ini adalah hatchback yang ukurannya itu besar, lega. Saya sudah coba mobil ini, nyamannya juga luar biasa, serta range-nya ada dua. Yang top of the range ya bisa mencapai 500 km dan harganya tidak sampai 400 juta rupiah mestinya. Jadi ini baru dilakukan pre-book di sini. Dan pre-book itu harga kalau nggak salah mulai dari di bawah 330 juta rupiah ini
bentuknya juga ikonik. Ini akan sangat menarik untuk Anda lihat langsung. Bentuknya menarik, dalamnya lega, speknya tinggi. Booth Mitsubishi. Khusus untuk hari ini, ya nggak tahu ya, kedepannya nanti akan ada display Mitsubishi model lain atau enggak. Tapi hari ini semuanya ditutupi dengan kain hitam seperti ini, dan ini adalah semuanya Mitsubishi Destinator, SUV 7-seater terbaru dari Mitsubishi yang kemarin sudah launching, sudah ada first drive-nya juga, kami sudah bikin videonya juga. Dan di Gias 2025 ini akan launching harga dari Mitsubishi Destinator ini. Penasaran sih, akan dijual dengan harga berapa? Anda bisa lihat nih, semuanya ditutupi tirai hitam. Polytron, merek Indonesia yang akhirnya memiliki produk mobil, menampilkan Polytron G3 dan G3 Plus. Jadi ini Anda bisa lihat nih, mobil juga sudah launching, bisa dibeli dengan dua skema, skema berlangganan baterai atau skema pembelian normal. Harganya itu dari 200 gede sampai di 459 jutaan rupiah. Ini mobil size-nya besar, jadi di dalamnya juga lega, kemudian memiliki penggerak elektrik yang bisa membawa mobil ini lebih dari 400 km sekali charge. Ini pertama kalinya Polytron berpameran sebagai produsen mobil. Anda bisa lihat langsung di Gias 2025, sekaligus juga kelihatannya ada unit test drive-nya. Jadi di hall 11 ini isinya adalah parts-parts aftermarket, lalu ada karoseri bus, dan juga ada sepeda motor. Nah, untuk sepeda motor nanti akan dibahas oleh Autorider di channel YouTube Autorider, dan untuk karoseri bus akan dibahas oleh channel YouTube Bastra. Nah, untuk Anda yang mencari parts-parts aftermarket untuk aksesoris mobil atau motor, Anda bisa langsung datang ke Hall 11 yang berada di Gias 2025 ini. Geely. Seperti kita tahu, Geely itu saat ini produk yang kita jual, kita tahunya hanya Geely EX5. SUV dengan kualitas premium dan range yang cukup jauh sampai 490 km. Jadi ini juga dipamerkan di Gias 2025, tapi mereka punya sejumlah mobil lain yang menarik. Ini adalah Geome Sing Yuan. Dan kalau lihat formatnya masih setir kiri, artinya ini hanya di showcase, bukan untuk dijual, tapi bisa jadi di masa depan ini adalah menjadi model berikutnya dari Geely. Kemudian di sini ada Geely L380. Ini adalah MPV besar. Kalau dilihat dari speknya ini full elektrik, dan lihat itunya Born in Europe, powered by Geely. Dan ini yang keren di dalamnya, lantainya kayu. Lihat kayak di kapal, kayak di yacht. Lantainya kayu dengan kemewahan yang premium. Ini juga masih setir kiri, jadi kemungkinan besar ini belum dijual, tapi bisa jadi ini akan menjadi model Geely berikutnya. Karena kita tahu Geely itu secara pabrikan besar sekali di Cina, dan mereka punya banyak produk, bukan hanya elektrik sebenarnya, mereka juga sampai punya plug-in hybrid electric vehicle, dan ada satu lagi produk yang masih di cover. Nah, Stray EMI ini yang tadi saya bilang adalah produk plug-in hybrid electric vehicle yang akan diperlihatkan oleh Geely di sini. Mungkin belum dijual, tapi minimal mereka menunjukkan mereka punya teknologinya, dan suatu waktu mobil ini juga bisa hadir di Indonesia. Kalau wujud aslinya Stray EMI ini seperti ini. Ini mereka menampilkan selain existing produk yang akan ada di space yang masih kosong untuk press day ini, mereka menampilkan produk yang spesial dari produk yang spesial. Jadi langsung aja kita lihat. Ini adalah Mini JCW 66 Collection. Ini untuk memperingati 66 tahun kelahiran Mini di dunia sejak tahun 1959. Dan ini warnanya juga spesial, keren sekali merahnya, ada merah dan putih. Jadi ini juga bertepatan dengan kita sebentar lagi akan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Ini ada dua, yang satu elektrik, yang satu bensin. Tapi dua-duanya sama-sama 66 Collection.
Kita lihat yang ini. Oh, ini yang putihnya. Ini benar-benar bentuknya spesial dan dijual sangat terbatas unitnya di Indonesia. Kemudian ada satu lagi yang ini juga akan diperkenalkan oleh Mini. Sebenarnya kalau modelnya ini bukan model yang belum diketahui orang. Anda juga bisa secara sekilas langsung menebak ini adalah sebuah Mini Countryman generasi terbaru. Tapi bedanya yang akan di-launching di Gias ini adalah Mini Countryman yang sudah CKD. BMW, wow lengkap sekali yang mereka pajang. Ada i5 M60, ada i5, ada M3 Competition Touring, BMW M2 dengan M Performance Parts, ada BMW M4, ada BMW seri 3 yang paling legendaris E30. Ini untuk merimain orang betapa legendarisnya BMW seri 3 itu. Serta di stage ada 2 produk yang sebenarnya ini sudah launching tapi diperkenalkan untuk pertama kali ke publik di pameran di Gias. Yang ini adalah BMW 2 Series Grand Coupe yang sudah CKD, memang sudah CKD tapi ini yang LCI. Jadi ini yang faceliftnya. Sedangkan di sini, nah ini adalah produk yang all new, sudah di launching sebelum Gias, tapi juga pertama kali diperkenalkan ke publik adalah BMW X3. X3 terbaru. Kami sudah pernah mencoba mobil ini langsung di Jerman. Anda bisa cek videonya di Auto Driver. Dan ada satu lagi produk yang ini baru pertama kali diluncurkan di Gias di booth BMW. Oh. Dari bentuknya sih saya sudah bisa nebak. Ini adalah BMW iX facelift. Jadi iX LCI. Dan walaupun bentuk samping dan belakangnya itu mirip, tapi bentuk depannya sangat berbeda. Nih, saya intipkan ke Anda. Nah, ini tuh motif di grillnya ini berbeda, kemudian bumpernya juga berbeda, serta sekarang tenaganya dan range-nya meningkat. Jadi ini adalah iX xDrive 45, facelift dari yang iX xDrive 40. Tenaganya meningkat, range-nya yang kalau tadinya cuma 400 kilo, jadi sekarang kalau nggak salah sekitar 600 km untuk yang iX xDrive 45 ini. Sedangkan yang untuk iX xDrive 50 mestinya ada, itu iX xDrive 60 versi LCI-nya, tapi yang 60 tidak dimasukkan ke Indonesia, hanya yang 45. Harganya memang lumayan tinggi, nanti Anda bisa lihat di Gias, tapi kami dengar-dengar di atas 2,5 miliar rupiah. Tapi ini adalah salah satu mobil elektrik yang paling advance, yang paling premium dan paling canggih yang bisa Anda beli di Indonesia. Oke, sebelum kita masuk ke merek mobil berikutnya, kita jalan-jalan dulu ke hall 11. Di sini banyak produk-produk pendukung otomotif. Salah satunya seperti di sebelah saya ini, booth dari Blackview. Blackview sendiri kita tahu sebagai produsen dashcam yang sudah belasan tahun berada di Indonesia dan terkenal handal serta tahan lama. Dan kita juga tahu betapa pentingnya dashcam itu untuk merekam kejadian-kejadian tidak terduga pada saat kita di jalan. Dan di Gias 2025 ini, Blackview memiliki satu produk baru yang sangat menarik yang bernama Elite 8. Nah ini dia Blackview Elite 8. Jadi Elite 8 ini memiliki satu fitur yang bernama Power Saving Parking Mode. Dashcam ini bisa tetap aktif kameranya selama mobil itu diparkir. Dan dia bisa bertahan sampai 2 bulan tanpa menghabiskan aki mobil. Karena konsumsi dayanya sangat rendah, hanya 1 miliampere. Jadi kita bisa terhindar dari kejadian dashcam menyala pada saat mobil kita parkir lama, baru berapa hari tiba-tiba aki kita soak. Dengan ini enggak, karena konsumsi powernya sangat-sangat rendah. Tapi pada saat dia standby, kemudian terjadi benturan di mobil, kamera langsung aktif tidak sampai 1 detik. Responsnya kurang dari 1 detik, membuat ini tetap bisa efektif menjaga kendaraan Anda dan sangat cocok untuk mobil listrik yang sangat mementingkan efisiensi penggunaan baterai.
Kualitas gambarnya juga bagus, resolusinya 2K, ditambah fitur full color night vision. Jadi tetap bisa melihat plat nomor kendaraan, warna kendaraan, dan rambu lalu lintas dengan jelas di malam hari. Sama seperti produk Blackview lainnya, Elite 8 ini memiliki seamless connectivity. Jadi mengkoneksikannya sangat mudah dan nyaman, serta aplikasi Blackview memang dirancang untuk digunakan untuk semua kalangan, bahkan oleh orang yang awam sekalipun. Selain itu, dashcam ini juga sudah dilengkapi dengan koneksi Wi-Fi yang cepat, di mana kita bisa mengunduh hasil rekaman dengan kualitas terbaik hanya membutuhkan waktu 10 detik saja. Nah, untuk Anda yang ingin tahu info lebih lanjut mengenai dashcam canggih tadi yang sangat hemat energi juga, Anda bisa langsung kunjungi booth Blackview di Hall 11 Gias 2025. Untuk keterangan lebih lanjut, Anda juga bisa DM atau follow Instagram mereka di sini @blackview_Indonesia, atau ke website mereka ke www.blackview.co.id. Sekarang kita ke merek mobil berikutnya. Ford. Mereka menampilkan 3 produk di Gias 2025. Nggak perlu saya singkap, Anda sudah bisa tahu bahwa ini adalah Ford Ranger terbaru. Mungkin ada spesial model atau tidak, tapi ini adalah Ford Ranger. Kemudian di ujung sana ada Ford Everest, dan ada satu di sini Uncaged the Legend. Tentu saja saya tidak bisa menyingkap tirai elektronik ini, tapi di dalamnya adalah Ford Mustang EcoBoost terbaru. Mustang dengan mesin 2300 cc turbo, model paling baru. Dipasarkan secara resmi di Indonesia. Baik, mereka menampilkan existing produk, ada Baik X55 2, kemudian juga ada yang sudah dimodifikasi pakai roof rack, dan tentu saja Baik BJ40 Plus yang itu juga sudah dimodifikasi beberapa itemnya, dan juga nanti mereka akan mengeluarkan Baik BJ40 Plus Black Edition. Jadi chrome delete lah. Jadi ada bagian yang dihitamkan. Tapi produk yang benar-benar baru adalah ini, Baik BJ30. Jadi Baik BJ30 ini adalah produk hybrid pertama dari Baik di Indonesia. Kita lihat. Nah, seperti ini kotak-kotak. Sebenarnya saya sudah pernah ketemu langsung juga waktu ke Cina, dan ini memiliki tenaga yang sangat besar, 410 HP. Torsinya 685 Nm, dan yang istimewanya lagi sistem hybridnya ini menggunakan mesin 1500 cc turbo, dan ada motor listrik di depan yang menggerakkan 2 roda depan, tapi juga ada motor listrik di belakang yang menggerakkan roda belakang, sehingga mobil ini all wheel drive. Tapi karena ban belakang itu digerakkan oleh motor listrik, jadi tidak ada drive shaft, membuat ruangan penumpang itu tetap lega. Ini adalah Baik yang paling modern, yang paling canggih yang akan dipasarkan. Ada 2 versi, yang front wheel drive dan yang all wheel drive. Yang di sini yang ditunjukkan pertama kali adalah versi all wheel drive. Harganya 605 juta rupiah. Tapi pemesanan selama Gias selama masa promosi mendapatkan harga spesial 575 juta rupiah. Bahkan yang front wheel drive itu harganya 529 juta rupiah, dan pemesanan di awal-awal akan mendapatkan harga tidak sampai 500 juta rupiah. Ini adalah produk yang paling menarik yang bisa Anda lihat di booth Baik. Toyota, salah satu booth terbesar di Gias 2025. Semua produknya dari komersial sampai sports car dipamerkan. Tapi kita akan lihat beberapa yang menarik di booth Toyota dan juga yang baru diperkenalkan pertama kali. Nah, produk pertama yang akan diluncurkan oleh Toyota adalah Corolla. Tapi bukan 2 Corolla ini. Dan ini menarik, ini ada GR Corolla, ada Corolla Betawi, Corvette tahun 72. Ini Corolla dulu dipakai juga buat taksi. Jadi Toyota sekaligus memberitahukan legenda tentang Toyota Corolla. Mereka menampilkan Corolla yang paling sportinya. Tapi sehari setelah kami melakukan syuting ini, Toyota akan meluncing Toyota Corolla GR Sport, Toyota Corolla GRS. Jadi Toyota Corolla terbaru, facelift, generasi terbaru yang udah facelift, tapi variannya varian GR Sport yang lebih sporty. Itu akan langsung di launching dan dijual. Sayangnya bukan di hari press day. Press day itu tanggal 23 Juli, tapi baru tanggal 24, jadi saya belum bisa lihat langsung mobilnya. Tapi ada, mungkin kira-kira di sini nanti mobilnya.
Wow, terus juga ada Rangga yang sudah sangat-sangat sporty. Tapi Rangga ini emang bisa dijadiin apa aja ya. Dia bisa dijadiin mobil kerja, bisa dijadiin mobil hobi. Nah, tapi ada sejumlah produk baru. Bahkan ini bukan produk baru, produk masa depan yang diperkenalkan. Ini adalah Toyota BZ4X. Kita sudah tahu BZ4X adalah kendaraan elektrik dari Toyota. Tapi yang diperkenalkan adalah rencana mereka untuk membuat Toyota BZ4X CKD. Sehingga bisa mendapatkan keringanan pajak lebih banyak lagi. Sehingga harganya dikabarkan akan jauh menurun. Tapi harganya berapa belum diumumkan. Kemungkinan di kuartal keempat 2025 BZ4X. Dan ada satu lagi yang akan dijual oleh Toyota di Indonesia. Ini Toyota Urban Cruiser. Urban Cruiser ini juga full elektrik dan ini sebenarnya produk kembaran Suzuki e-Vitara. Jadi Suzuki punya e-Vitara, Toyota punya Urban Cruiser. Akan dijual di Indonesia, tapi kemungkinan juga baru akhir tahun. Harganya berapa juga belum diumumkan, tapi bentuknya keren banget ya. Ada Kijang Doyok generasi 1. Jadi ini adalah mobil yang penerusnya namanya sudah bukan Kijang lagi. Karena kalau Kijang sekarang sudah berbeda konsep dari Kijang generasi 1 ini. Sebenarnya kalau penerus secara semangatnya itu adalah ini. Rangga, tapi ini sudah diubah jadi SUV conversion ya. Tapi Anda jadi bisa lihat dari mulai mobil komersial pertama Toyota yaitu Kijang Doyok dan yang terbaru Anda bisa lihat bersebelahan. Kalau yang ini nggak bakal dijual. Ini Toyota Crown dengan bahan bakar hidrogen, fuel cell electric vehicle. Kalau dijual di sini mau beli bahan bakar hidrogennya di mana? Tapi minimal Toyota memberitahukan bahwa teknologi hidrogen mereka bahkan sudah merambah sampai ke model sedan yang mewahnya, Crown. Lexus, wah lengkap sekali line-up produk yang mereka tampilkan. Dari mulai LM, ES, LBX, RZ, kemudian ada RX juga. Tapi dua produk inilah yang pertama kali diluncurkan di Gias. Produk hybrid pertama untuk LC dan hybrid pertama untuk LX. Jadi hybrid di model yang topnya. Ini model coupe yang sangat eksotis, LC500H hybrid. Jadi dia memiliki bentuk yang eksotis, tenaga yang besar, tapi dengan mesin hybrid yang ekonomis. Kemudian ini yang menjadi favorit orang Indonesia, favorit orang para sultan di Indonesia, yaitu Lexus LX. Kalau sebelumnya kita ada LX 600, sekarang LX-nya LX 700H. Jadi lebih besar lagi tenaganya. Dia adalah hybrid, mesinnya sama 3500 cc V6. Cuman yang ini dilengkapi dengan motor listrik sehingga tenaganya meningkat. Kalau sebelumnya 409 HP menjadi 457 HP. Torsinya hampir 800 Nm, 790 Nm, membuat ini adalah Lexus LX yang paling bertenaga sekaligus juga yang paling hemat dan paling mewah. Ada dua pilihan untuk yang LX ini, ada yang 7-seater, ada yang 4-seater VIP. Yang 7-seater itu dijual hampir 3,4 miliar rupiah, sedangkan untuk yang 4-seater seperti ini, Anda bisa lihat dalamnya keren sekali, itu 3,9 miliar rupiah. Sedangkan untuk yang LC 500H ini dijual di kisaran 3,5 miliar rupiah. Untuk tiket Gias 2025 ini di weekday adalah 75.000 dan untuk weekend 125.000. Dan untuk anak kecil di bawah umur 6 tahun itu gratis, serta untuk lansia di atas 65 tahun. Anda bisa beli di tiket booth ini atau Anda juga bisa membelinya secara online melalui aplikasi Auto360 dan di website www.auto360.id.
Ya, itulah dia deretan mobil-mobil baru yang akan menyapa Anda di Gias 2025. Jadi pastikan jangan sampai tertinggal event akbar ini berlangsung di gedung AIS BSD dari tanggal 24 Juli sampai 3 Agustus 2025. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di Gias 2025.